Oke, pada bagian kedua kali ini, pada tutorial SketchUp for Woodworking, kita akan mulai menggambar 3 dimensi, yaitu memberi ketebalan pada objek, lalu transformasi pada objek yang meliputi translasi, pemindahan objek, rotasi, perputaran objek, dan scaling, memperbesar atau memperkecil objek. Kita mulai saja. Di sini kita akan menggambar sebuah balok. Misalnya kita gunakan rectangle tool, klik pada origin, lalu kita tentukan ukurannya, misal panjang 110, kita ketikkan 110, titik koma, lebarnya 9, ketik 9, kemudian enter. Kemudian kita beri ketebalan dia 4 cm. Untuk memberi ketebalan pada objek, kita gunakan push-pull tool. Pada toolbar sebelah kiri, kita klik tombol push-pull, klik lepas, kemudian kita arahkan pada objek, klik lepas, kemudian gerakkan ke arah mana ketebalan yang akan kita inginkan. Kita ke arah atas, ini misalnya kita ke arah atas, lalu saya ketikkan tebalnya 4,5 cm, 4,5, lalu enter. Kemudian jadilah ini gambar balok dengan ukuran seperti tersebut. Lalu kita masuk kepada bagian transformasi objek, yaitu yang pertama memindah objek. Untuk memindahkan objek, kita menggunakan selection tool terlebih dahulu untuk memilih objek mana yang akan dipindahkan dengan cara mengklik selection tool atau menggunakan tombol spacebar pada keyboard. Maka kursor akan berubah menjadi tanda panah hitam. Kemudian kita pilih terlebih dahulu objeknya dengan menggunakan selection tool seperti ini, atau klik sebanyak 3 kali di objek yang kita tuju, 1, 2, 3. Kemudian klik kanan, lalu pilih group. Kemudian kita gerakkan. Kalau kita tidak group terlebih dahulu, ini saya undo ya, maka objek akan lengket seperti ini. Saya pilih selection tool, saya pilih titik ini misalnya, lalu saya gunakan move tool untuk menggerakkannya, dan nah seperti ini. Objek akan lengket. Ini perbedaan SketchUp dengan software 3D lainnya. SketchUp ini ada fitur lengketnya. Oke, saya undo, lalu saya gunakan selection tool, saya klik 3 kali, kemudian klik make group. Kemudian kita bisa memindahkan objek dengan tanda bahwasanya objek yang kita pilih telah ada warna biru di tiap sisinya. Kita gunakan move tool atau mengetikkan huruf M pada keyboard. Kemudian kita klik pada titik mana akan dipindahkan, misal sini, lalu kita tinggal pindahkan ke arah yang diinginkan. Untuk menguncinya pada sumbu-sumbu tertentu, kita gunakan tanda panah pada keyboard. Tanda panah kanan akan mengunci objek sepanjang sumbu merah. Tanda panah kiri akan mengunci pada sumbu hijau, dan tanda panah atas akan mengunci pada sumbu biru. Untuk memindahkan objek dengan jarak tertentu, kita ketikkan angkanya menggunakan keyboard. Misal kita akan pindahkan objek ini searah sumbu hijau dengan jarak 100 cm. Klik pada titik awal yang mana objek akan dipindahkan, lalu kita geser searah sumbu hijau, kemudian ketikkan 100, kemudian enter. Maka objek akan berpindah sejarak 100 cm dari titik awal. Kita cek dengan menggunakan tab measure tool, klik di titik awal, kemudian klik di titik akhir, maka akan tertulis 100 cm. Saya undo. Kemudian kita masuk pada bagian 2, rotasi objek. Untuk merotasi objek, gunakan rotate tool atau tombol key pada keyboard. Maka kursor akan berubah menjadi gambar busur derajat double seperti ini, dan dia akan berubah warna sesuai posisinya di mana kursor berada. Untuk memutar objek searah sumbu biru, gunakan shortcut pada keyboard tanda panah biru, tanda panah atas maksudnya, untuk mengunci pada sumbu biru. Klik, kemudian klik pada objek, pada titiknya maksudnya, klik lepas, maka akan muncul garis putus-putus. Ini adalah garis panduan perputarannya. Lalu kita klik di sini,
dan kita putar, klik lepas, kemudian kita putar objek ke arah mana yang diinginkan. Untuk menentukan besarnya sudut perputaran, kita ketikkan angkanya langsung di keyboard. Misal kita akan putar sebanyak 45 derajat, kita ketikkan 45, kemudian enter. Maka objek akan berpindah sejauh 45 derajat dari titik awal. Demikian juga untuk sumbu yang lain, misalnya ini saya undo dulu. Untuk sumbu merah misalnya, sama seperti tadi, klik satu kali, kemudian klik titik panduannya, kemudian klik lepas, tentukan besarannya. Demikian juga untuk yang sumbu hijau dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya adalah scaling, memperbesar atau memperkecil objek. Untuk melakukan scaling pada objek, kita gunakan scale tool. Pertama, kita pilih dulu objek yang akan kita scaling, kemudian pilih scale tool. Maka akan muncul titik-titik berwarna hijau di sekeliling objek. Titik-titik ini dapat ditarik kemana saja sesuai yang kita butuhkan dalam untuk memperbesar atau memperkecil objek. Untuk men-scaling objek dengan perbandingan rasio yang tetap, gunakan tombol yang ada di sisi paling luar objek, yang nanti kalau kita bawa kursor ke sana akan muncul keterangan uniform scale about opposite point. Kalau kita tarik di sudut ini, maka objek akan memperbesar atau memperkecil sesuai dengan perbandingan ukurannya, perbandingan rasio ukurannya. Oke, tadi kita sama-sama udah belajar tentang cara menggambar 3D dan transformasi pada objek. Berikutnya kita akan sama-sama belajar tentang array dan perbedaan antara grup dan komponen. Array dan komponen sangat membantu kita bila kita menggambar objek dalam jumlah lebih dari satu. Misalnya kaki meja. Kaki meja kan ada 4. Kita edit satu komponen, maka 3 komponen yang lainnya bisa ikut teredit tanpa perlu kita mengeditnya satu persatu. Sekarang kita sama-sama belajar tentang array terlebih dahulu. Misal kita akan memperbanyak gambar balok ini. Kita bisa melakukannya dengan cara copy paste. Klik objeknya, lalu ketik ketik Ctrl C, lalu Ctrl V. Lalu kita ulangi Ctrl V lagi sampai 4 misalnya, karena kita akan membuat kaki meja. Tapi bisa juga dengan cara menggunakan Move Tool. Saya undo. Lalu saya klik baloknya, kemudian saya tekan Move Tool atau shortcut M pada keyboard. Lalu saya geser searah sumbu hijau, kemudian saya tekan Ctrl. Maka objek akan otomatis tercopy. Lalu misal saya pindahkan sejauh 50 cm. Kemudian akan saya perbanyak tanpa mengeklik tombol yang lain. Kita ketikkan X3 karena yang asli kan 1, lalu enter, maka otomatis objek akan terduplikasi menjadi 4 dengan jarak masing-masing 50 cm. Kemudian kita bahas tentang perbedaan antara grup dan komponen. Keempat balok ini adalah grup, artinya maksudnya masing-masing ini adalah grup. Bila kita edit yang ini misalnya, maka yang 3 ini tidak akan ikut teredit, cuma hanya yang 1 ini. Misalnya ini kita edit. Misal saya buat cowakan di sini menggunakan ini, lalu saya push pull, maka yang 3 sisanya tidak ikut teredit. Kemudian saya akan buat komponen untuk memberi perbedaan antara grup dan komponennya. Saya klik kanan pada objek, lalu saya pilih Make Component. Saya namakan misalnya kaki meja.
enter, create. Kemudian saya perbanyak dengan move tool, kemudian menekan tombol kontrol pada keyboard. Saya kunci pada sumbu hijau, saya paskan posisinya dengan ini. Kemudian saya perbanyak dengan mengetik X3, enter. Kemudian saya edit salah satu kakinya ini. Misal saya bikin cowakan juga di sini. Nah, di sini kelihatan. Teman-teman lihat kalau pakai komponen maka yang lainnya ikut teredit. Jadi memudahkan kerja kita. Misalnya kita akan menggambar kaki meja yang identik. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar SketchUp. Kalau misal ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lewat kolom komentar. Nanti di video berikutnya kita akan mulai menggambar produk. Kita akan mulai dari produk yang sederhana dulu. Kita akan menggambar rak heksagon. Nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana cara menggambarnya, kemudian menghitung kebutuhan material dari ukuran heksagon yang telah ditentukan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.